Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang nanti akan bergabung dalam pembelajaran kita saat pagi hari ini. Kita akan belajar teologi sistematika. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, Engkau sudah bangunkan kami dari istirahat malam kami. Kami bangun boleh dengan tubuh sehat. Kami percaya Tuhan Yesus anugerah-Mu besar melimpah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di sepanjang hari ini damai-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk semangat yang baru Tuhan Yesus, untuk kami tetap rindu Tuhan Yesus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terus ada di tengah-tengah persekutuan kami, walaupun kami hanya berdua Tuhan saat pagi hari ini. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus terus Tuhan Yesus menyertai kami. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami terus kerinduan yang sama. Oh Tuhan, teman-teman kami yang lain juga terus mempunyai kerinduan yang sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami pelajari itu boleh berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami terus roh pengertian. Biar apa yang kami pelajari kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami boleh hidup Tuhan, tolong kami, seringkali kami, oh Tuhan Yesus tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus yang akan menggenapinya Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan, untuk memaparkan rahasia-rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai Tuhan Yesus pelajaran kami saat pagi hari yang indah ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita belajar melanjutkan Jumat lalu. Kita belajar pagi hari ini doktrin malaikat. Kita menyelesaikan di pagi hari ini supaya Jumat depan kita bisa mulai membahas ciptaan Tuhan lainnya yang memberontak, yaitu iblis dan para pengikutnya. Kembali diingatkan bahwa tujuan kita belajar malaikat bukan untuk menyembah malaikat, bukan untuk membela kepentingan malaikat, karena malaikat tidak perlu disembah, tidak perlu dibela. Tujuan kita belajar tentang malaikat adalah kembali untuk lebih lagi mengutamakan Kristus dan salibnya. Untuk kita bisa lebih lagi mengedepankan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Kita masuk ke berbagai pandangan bergantung pada presupposisi, keyakinan yang seseorang miliki. Pembelajaran Alkitab memberikan hasil yang berbeda-beda. Pembahasan malaikat termasuk di dalamnya. Saat kita punya peranggapan yang salah, kita belajar malaikat pun akan salah hasilnya. Karena itu kita perlu memiliki sikap hati mengutamakan Kristus dan salibnya. Supaya kita tidak seperti yang dicontohkan oleh beberapa poin yang kita bahas pagi hari ini. Bagi bangsa penyembah berhala, bagi mereka yang hati pikirannya berpusat pada kepentingan manusia, keberadaan malaikat tak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia. Bangsa Syria dan Yunani
mengenal malaikat sebagai makhluk setengah dewa yang mereka berikan sayap. Lewat mereka sekarang kita mengenal malaikat Hermes, Eros, dan Cupid atau Cupido. Hermes bertugas membawa pesan kepada manusia. Ia digambarkan sebagai malaikat yang memiliki sayap di tumitnya, mewakili kecepatannya dalam menghantarkan pesan Allah kepada manusia. Hermes mewakili ketidaksabaran manusia dalam memuaskan keinginannya. Jadi dari dahulu sudah ada yang namanya semangat instan, ingin semua serba cepat. Eros dan Cupid sama-sama berurusan dengan gairah, hasrat, kerinduan, atau keinginan manusia. Keduanya diperlengkapi dengan busur dan anak panah. Anak panah emas untuk membangkitkan hasrat cinta. Anak panah kelabu membangkitkan kebencian. Inilah malaikat bagi bangsa-bangsa yang berfokus pada kepentingan manusia. Sedangkan bagi golongan Saduki yang tidak percaya terhadap malaikat, mereka memandang malaikat tidak lebih dari pemikiran atau aktivitas yang baik dari hati manusia. Ini ayatnya. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat atau roh. Bagi para pimpinan gereja mula-mula, malaikat merupakan topik yang sangat sedikit dibicarakan karena pikiran mereka sedang terfokus terhadap Kristus. Sedang terfokus bagaimana menjelaskan keberadaan Kristus sebagai Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Bahkan salah satu bapak gereja, Ignatius dari Antioquia, percaya bahwa keselamatan malaikat juga bergantung pada karya keselamatan Kristus. Walaupun kita tahu tidak ada dasar-dasar ayat yang mendukung pernyataan ini. Namun sekali lagi kita lihat bahwa bagi para pimpinan gereja mula-mula, Kristus itu begitu penting, begitu sentral, sehingga dapat kita katakan malaikat benar-benar terpinggirkan. Di abad-abad selanjutnya, para pimpinan gereja mulai mengemukakan berbagai pandangan tentang malaikat. Jerome mengajarkan bahwa bagi setiap orang, sejak mereka lahir, Allah menyediakan malaikat pelindung, guardian angel. Gereja di abad-abad ke-8 bahkan melakukan penyembahan kepada malaikat dalam liturgi ibadah mereka. Puncaknya, Paus Clement ke-10 menetapkan sebuah perayaan atau hari raya untuk menghormati para malaikat. Gereja menjadi serupa dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Tentu didasari oleh kenyataan saat itu bahwa pimpinan gereja sibuk mementingkan diri sendiri, golongan sendiri, keluarga sendiri. Tidak heran terjadilah penyimpangan-penyimpangan termasuk dalam hal menyikapi pengajaran tentang malaikat. Puji Tuhan. Kita belajar dan belajar. Tokoh reformator Martin Luther meyakini bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah untuk melayani gereja dan kerajaan Allah. Di sini kita melihat kembalinya semangat gereja mengedepankan kepentingan Allah, kepentingan Kristus sebagai kepala gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada selalu tokoh-tokoh yang Allah pakai untuk mengembalikan gereja dari ketersesatannya. Termasuk kita berhadapkan pada pengaruh-pengaruh yang sama beratnya saya percaya, seperti yang dihadapi oleh
Martin Luther. Kita sedikit banyak masih terpengaruh oleh pemahaman rasionalisme, bahwa segala sesuatu harus masuk rasio, masuk akal bagi manusia. Gereja pun pernah terpengaruh. Ini membuat beberapa pimpinan gereja mengajarkan bahwa malaikat tidak lebih dari energi atau pengaruh buruk atau baik. Jadi malaikat bukanlah suatu makhluk ciptaan Allah, tetapi sekadar energi. Sekali lagi, tujuannya adalah supaya keberadaan malaikat lebih bisa diterima oleh rasio akal manusia. Kemudian, khususnya di gereja modern, gereja pun dinodai oleh beberapa pendapat ekstrim tentang Alkitab, di mana beberapa orang mengaku bisa bertemu dan berdiskusi dengan malaikat untuk kemudian menjadikan malaikat itu sebagai asisten pribadi mereka. Mereka berkata bahwa malaikat bekerja sesuai dengan perkataan orang percaya. Malaikat bekerja sesuai dengan perintah orang percaya. Ini pun kembali dan kembali nggak lepas dari kecenderungan manusia berdosa ini untuk mementingkan diri sendiri. Bisa kita kaitkan dengan hari-hari ini pengajaran perkataan iman, word of faith, pengajaran tentang perkataan positif, dan pengajaran-pengajaran sesat lainnya yang mementingkan diri sendiri kemudian digabungkan dengan malaikat. Puji Tuhan, kita belajar dan belajar supaya tidak terhindar, tidak terpengaruh, tidak menjadi seperti orang-orang atau pihak-pihak yang menyalahgunakan pengajaran tentang malaikat. Puji Tuhan. Termasuk menurut Alkitab, malaikat itu menyembah dan melayani Allah. Sesuai dengan arti kata malaikat dalam bahasa Ibrani dan Yunani, malaikat memiliki tugas menyampaikan perkataan dan pekerjaan ilahi. Dan sebagai akibat langsung dari pelayanan mereka kepada Allah, secara praktis malaikat bertugas melayani orang percaya. Secara praktis memang malaikat melayani kita orang percaya. Namun, kita perlu doktrin yang benar supaya sama-sama kita mengerti bahwa saat malaikat melayani orang percaya, di dalamnya terbungkus oleh kepentingan Allah. Para malaikat hanya roh-roh yang melayani Allah, yang diutus Allah untuk menolong kita, orang-orang yang menerima keselamatan. Tidak bosan saya ingatkan saat belajar tentang malaikat, terus dan terus kita berkata pada diri sendiri, malaikat memang melayani saya. Tetapi dalam status malaikat sebagai pelayan Allah. Saat saya tidak melayani kepentingan Allah, malaikat pun tidak menjadi pelayan saya. Dalam Alkitab, malaikat disebut sebagai malaikat Tuhan, 49 kali malaikat Allah, 18 kali malaikat anak manusia. Secara tersirat menegaskan fakta bahwa para malaikat merupakan milik Allah. Tentang berapa kalinya, 49, 18, 7 kali. Ini dari buku yang berbahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu Saudari bisa cek lagi dalam Alkitab kita versi LAI. Seluruh malaikat diciptakan
sekaligus pada satu waktu oleh dan untuk Kristus. Dan karena tidak menikah serta dinikahkan, itu berarti malaikat diciptakan pada satu waktu tadi dalam jumlah yang sempurna, sehingga malaikat tidak membutuhkan penambahan jumlah lewat proses kelahiran, lewat proses reproduksi. Baiklah, semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Saya yakin di dalamnya termasuk malaikat. Dia, Allah, memberi perintah dan semuanya tercipta. Kemudian ayat yang menjelaskan malaikat tidak menikah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kita lihat selanjutnya bahwa karena diciptakan, itu berarti bahwa malaikat tidak bersifat kekal. Hanya Allah Trinitas yang kekal keberadaannya. Namun demikian, malaikat tidak mengenal akhir dan akan hidup selama-lamanya dalam Yerusalem baru. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi, bukan Yerusalem di Israel. Yerusalem surgawi kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, inilah gambaran yang Alkitab berikan. Kita masuk kepada hal yang lebih spesifik, apa yang Alkitab jelaskan tentang malaikat, yaitu keberadaan malaikat. Malaikat itu memiliki keberadaan yang unik. Mereka lebih kuat dari manusia, tetapi lebih lemah dari Yesus Kristus. Berikut beberapa fakta yang Alkitab jelaskan tentang keberadaan mereka. Pertama, malaikat itu nyata, tetapi tidak selalu terlihat oleh manusia. Mereka roh adanya. Meski di beberapa kesempatan, malaikat menerima tubuh jasmania dari Allah. Sedangkan dalam kesempatan lain, malaikat menampakkan kemuliaan mereka kepada manusia. Ini malaikat dengan tubuh jasmanianya, ketika mereka mengunjungi Sodom, Lot melihat mereka dalam wujud jasmania, sehingga Lot dikatakan menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai di tanah. Kemudian di Lukas 24 ayat 4, di sini malaikat dikatakan nampak kepada manusia dengan kemuliaan mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Itu pertama, malaikat nyata tetapi tidak selalu terlihat oleh manusia. Kedua, malaikat menyembah tetapi tidak untuk disembah. Alkitab menjelaskan bahwa malaikat menyembah dan memuji Allah. Di bagian lain, Alkitab melarang penyembahan malaikat. Ini gambaran tentang malaikat yang menyembah Allah. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, sembahlah Dia, hai segala tentaranya. Ini ayat yang menjelaskan larangan untuk menyembah, beribadah kepada malaikat. Jangan biarkan kemenanganmu, kemerdekaanmu dalam Kristus digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Penyembahan kepada malaikat
merupakan sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Masuk poin ketiga. Tadi pertama, malaikat itu nyata tetapi tidak selalu terlihat oleh manusia. Kedua, malaikat menyembah tetapi tidak untuk disembah. Ketiga, malaikat melayani namun tidak untuk dilayani. Allah mengirimkan para malaikat untuk membantu manusia, terlebih orang-orang kepunyaannya, tebusan darah Kristus. Puji Tuhan. Alkitab juga menjelaskan bahwa orang percaya dan malaikat sama-sama berstatus sebagai pelayan Allah. Sesama pelayan tidak saling melayani. Seperti sesama bis malam tidak saling mendahului. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Malaikat melayani orang-orang yang takut akan Allah. Sedangkan di bagian lain, tetapi malaikat berkata kepada Yohanes, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Jelas di sini malaikat berkata bahwa baik Yohanes dan para nabi, semua mereka yang menjadi pelayan firman, berstatus sama dengan malaikat. Sama-sama hamba, pelayan dari Allah Trinitas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Melayani namun tidak untuk dilayani. Keempat, malaikat menyertai pewahyuan ilahi, namun tidak menjadi pengganti dari wahyu itu sendiri, baik sebagian sifatnya maupun seluruhnya. Allah memang memakai para malaikat sebagai perantara dalam ia memberikan, menganugerahkan wahyunya. Namun mereka bukanlah tujuan dari pewahyuan tersebut. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, jelas di sini Alkitab memberi kita pengertian bahwa wahyu dari Allah, firman Allah, kehendak, perintah, janji Allah terkadang diberikan dengan perantaraan malaikat. Namun malaikat hanya sebagai hamba. Kelima, malaikat mengetahui banyak hal, tetapi malaikat tidak maha tahu. Pengetahuan mereka sendiri berasal dari Allah, namun diberikan secara terbatas. Tentu saat kita bicara tentang terbatas, itu dalam kemahatauan Allah. Walaupun terbatas, tapi dalam konteks malaikat itu mereka sangat amat bijaksana. Karena begitu luasnya pengetahuan yang mereka miliki. Namun demikian, ada pengetahuan yang disembunyikan terhadap mereka. Kita lihat ayat-ayatnya, ini menjelaskan bahwa malaikat itu sangat bijak. Tetapi Tuanku bijaksana. Sama seperti malaikat Allah. Ini ayat yang menjelaskan bahwa ada pengetahuan yang disembunyikan bagi mereka. Kepada mereka
telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, malaikat-malaikat. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kami. Kita garis bawahi berita Injil, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi bagaimana karya keselamatan Kristus, berita Injil, itu disembunyikan terhadap malaikat-malaikat. Baru tersingkap, baru malaikat ketahui setelah Yesus Kristus mengerjakan karya salib di Kalvari. Puji Tuhan. Nah, lanjut. Keenam, tadi kelima, mereka mengetahui banyak hal, mereka bijaksana, namun tidak maha tahu, tidak maha bijaksana. Keenam, mereka memiliki kuasa yang luar biasa. Saat kita sering nonton film pahlawan superhero, kita bisa yakini malaikat lebih perkasa dari para superhero. Namun, malaikat tidak maha kuasa. Kuasa supranatural yang dimiliki malaikat juga berasal dari Allah. Yang mereka terima dalam status mereka sebagai pelayan Allah yang perlu menyelesaikan misi yang Allah percayakan. Kita bisa sedikit banyak menempatkan diri kita seperti malaikat. Saat kita sungguh menjadi pelayan Allah, maka kita pasti diperlengkapi oleh kuasa dari tempat maha tinggi untuk menyelesaikan misi yang Allah percayakan kepada kita. Untuk menyelesaikan panggilan Allah di dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berikut Allah menjelaskan, ayat yang menjelaskan bahwa Alkitab itu, malaikat itu lebih kuat, lebih berkuasa. Ini sedang menyinggung para nabi-nabi atau rasul palsu. Daniel 6 ayat 23 menunjukkan betapa berkuasanya malaikat, meskipun mereka tidak maha kuasa. Allahku telah mengutus malaikatnya. Kita bisa lihat di sini hanya seorang malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Kita tidak tahu berapa jumlah singa, tapi seorang malaikat sudah cukup untuk mengatupkan mulut semua singa, membuat semua singa diam, tidak berdaya, sama sekali tidak membahayakan bagi dannya. Terakhir, keberadaan malaikat, ketujuh, malaikat membuat keputusan. Terbukti Lucifer, iblis, dan para pengikutnya membuat keputusan untuk menyamai Allah, untuk tidak tunduk kepada misi Allah, kepentingan Allah. Salah satu contoh lain, saat seorang malaikat disembah oleh Rasul Yohanes, ia menyatakan penolakan untuk kemudian mempengaruhi Yohanes agar menyembah hanya Allah saja. Ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Setelah aku mendengar dan melihatnya, Yohanes tersungkur di depan kaki
malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepada Yohanes. Sekali lagi, wahyu ilahi, penglihatan di bawah malaikat dinyatakan, dianugerahkan kepada manusia lewat perantaraan malaikat. Tetapi malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba. Malaikat di poin ini adalah malaikat yang baik berkeputusan untuk menolak penyembahan. Masuk ke bagian akhir dari pembelajaran kita pagi hari ini. Penggolongan malaikat dalam perjanjian lama. Pertama adalah kerub atau kerubium. Bertugas melindungi kekudusan Allah. Mereka yang menutup akses masuk ke Taman Eden. Sehingga Adam dan Hawa tidak bisa masuk kembali ke Taman Eden. Ini kerubium. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerubium dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kerubium bertugas melindungi kekudusan Allah. Kedua, dalam perjanjian lama, ada juga malaikat yang disebut dengan serafim, yang secara garis besar dijelaskan bahwa mereka bertugas dalam menyatakan kemuliaan dan kekudusan Allah. Yesaya 6 ayat 1-3. Saya bacakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi di sini kita lihat bahwa serafim berseru, menyatakan, memproklamirkan kemuliaan, kekudusan Allah. Ketiga adalah pembawa pesan atau penjaga. Dalam bahasa Inggris, messengers atau watcher. Pembawa pesan atau penjaga. Bertugas dalam menyampaikan dan melaksanakan keputusan Allah. Mereka bersemangat dalam menyampaikan dan melaksanakan keputusan Allah. Kata malaikat di sini dalam bahasa Inggris, ada yang menuliskan sebagai messenger, pembawa pesan. Ada pula yang menuliskan sebagai watcher. Ketika aku sedang merenungkan penglihatan itu, kulihat seorang malaikat turun dari surga. Ia tampak siaga dan waspada. Terakhir, 4. Malaikat Tuhan, dituliskan malaikat Tuhan dalam Alkitab kita.
muncul 60 kali. Saat malaikat Tuhan ini dituliskan dalam Alkitab kita, itu menunjuk kepada penampakan Allah Anak dalam Perjanjian Lama sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Mengapa bisa sampai kepada kesimpulan tersebut? Karena malaikat Tuhan dikenali sebagai Allah, sebagai Tuhan. Namun di sisi lain, malaikat Tuhan ini berkomunikasi dengan Allah. Dalam hal ini, Allah Bapa. Menjadi bukti bahwa malaikat Tuhan adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Berikut ayat-ayatnya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon Tarbartim di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anak Yoas mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini ayat 11 dari Hakim-Hakim pasal 6. Ayat 14-nya, kata malaikat hilang di situ. Diganti dengan Tuhan. Berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman. Malaikat Tuhan dan Tuhan menunjukkan dalam cerita ini bahwa Perjanjian Lama Alkitab kita menyebut malaikat Tuhan tadi sebagai Tuhan. Sebagai Allah. Namun di bagian lain, malaikat Tuhan ini dikatakan berbicara kepada Allah. Sakarya 1 ayat 12. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya. Ya Tuhan semesta alam. Malaikat Tuhan ini berbicara kepada Allah. Bagian ini dan bagian-bagian lain, dua bagian ini, Hakim-Hakim dan Sakarya membuat para teolog yakin setiap tulisan malaikat Tuhan, Malak YHWH, Malak YHWH, itu pasti merupakan perwujudan Yesus Kristus sebelum dia menjadi manusia. Terakhir, sebagai penutup, puji Tuhan, kembali kita diingatkan lewat penutup pada saat pagi hari ini bahwa lewat doktrin malaikat yang benar, kita pasti dimampukan menyikapi dengan benar setiap bentuk interaksi kita dengan Alkitab. Dengan malaikat, maaf terus salah ya, maaf. Mungkin di kemudian hari nanti kita didatangi malaikat, kita mimpi bertemu dengan malaikat. Atau di kemudian hari, kita menemui pengajaran tentang Alkitab yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh bagian ini, oleh Alkitab kita. Kita harus benar-benar waspada. Kita perlu terus
jaga peranggapan, keyakinan di hati kita ini bahwa belajar malaikat membuat kita semakin fokus pada kepentingan Kristus. Dengan selalu mengingat bahwa malaikat tidak perlu dibela kepentingannya. Malaikat tidak untuk disembah, tidak untuk dilayani. Karena kita lihat dalam sejarah, membela kepentingan malaikat hanya merupakan kamuflase dari hati yang mementingkan diri sendiri. Puji Tuhan, kiranya bagian-bagian ini memberkati kita semua. Jumat depan kita akan mempelajari iblis dan roh-roh jahat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nanti Ibu Rini akan pimpin di dalam doa. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas pemaparan kebenaran firman-Mu Tuhan yang tentang malaikat Tuhan. Tolong kami terus Tuhan Yesus, berikan kami terus pengertian Tuhan, biar kami tidak salah Tuhan Yesus mengerti tentang doktrin malaikat Tuhan. Biar lebih hari kami lebih lagi Tuhan Yesus, terus Tuhan mempelajari kebenaran firman-Mu dengan benar Tuhan Yesus, hingga sikap hati kami boleh terus bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini yang Engkau sudah pimpin kami. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang